kita ingin bincang santai lagi dengan rombongan pengguna New Dr. Network ya dok ya? Betul sekali. Dan dengan cek online dan aman dari kuman. Nah, topik hari ini itu berkaitan dengan topik kemarin. Jadi hari ini kita akan ngobrol gimana, Bu, kalau diperhatikan tuh sekarang sudah banyak yang naik kereta ya Bu ya? Iya, banyak Mbak, karena kan kondisinya sudah new normal ya. Jadi ada agak terlihat agak ini sih, nggak seperti sebelumnya. Rumah untuk menuju pas ke kereta itu persiapannya gimana sih? Iya, penggunaan maskernya ada atau tidak. Setelah itu saat ini memang berbeda dengan seperti saat ini ada petugas. Bagusnya di setiap stasiun tuh ada petugas yang mengatur kapan harus pakai gloves kah atau gimana sih Ibu? Ya, kalau sarung tangan atau setidaknya tisu lah yang bisa kita bawa. Terus kemudian persiapan yang paling aman itu sebelum naik kereta atau komuter lain atau MRT itu bagaimana sih? Persiapkan alat pelindung diri ya. Jadi boleh memakai topi sebetulnya untuk bahkan 3-4 jam. Kemudian ada yang bertanya sebetulnya penggunaan tangan ternyata ada virus dan akhirnya menyentuh yang lain malah menularkan ya. Kemudian jangan lupa berpikir protokol kesehatan. Itu yang paling penting Bu. Betul dok. Begitu. Nah, tapi kan kita tahu nih buat Bu Rahma, pas zaman dulu sebelum pandemi itu kalau misal Ibu buat kan physical distancing. Tapi kalau misalnya kita nggak nempel mungkin disalib atau enggak sekarang? Ya itu dia Mbak. Jadi sekarang kita punya tantangan ya dalam arti bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang disampaikan sama petugas yang ada di stasiun. Kalau seandainya kita ngotot tetap masuk, itu kan akan merugikan kesehatan kita sendiri. Jadi biasanya sih diatur Mbak. Ini Ibu stop dulu, silakan yang ini jalan. Kapasitasnya sudah diatur sama petugas yang ada di KAI. Dan pada nurut? Nurut. Yang selama pengamatan saya alhamdulillah nurut. Oke. Dok, sebenarnya jarak yang paling aman itu tuh untuk mengantri itu berapa, sejauh apa sih? Iya, ini pertanyaan yang cukup menarik dan pasti selalu dibahas, apalagi untuk pengguna kereta ya. Jadi rata-rata yang sebelum pandemi ini pasti orang mau berdesak-desakan, nempel-nempelan. Karena supaya berusaha masuk ke baik ke stasiunnya maupun ke dalam kereta. Yang batuk itu droplet yang keluar dan berisi virus itu jarak jatuhnya 1 meter ya. Nah itu jarak yang sangat disarankan. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih bermesra-mesraan tuh ya walaupun memang pacar sendiri ya baiknya itu dihindari karena itu menjadi contoh yang tidak baik sebetulnya. Selain itu kalau ada orang yang menyelak itu pun sebetulnya resiko buat dia. Kenapa? Saat dia menyelak bisa aja dari orang yang ada yang OTG yang kita tidak tahu ternyata dia sakit, itu bisa menularkan dan saat dia berdekatan terhiruplah virus itu. Nah itu yang berbahaya ya. Tapi saya ingetin jangan menstigma bahwa semua orang itu adalah OTG ya. Oke. Nah berarti kalau misalnya ngobrol gimana dok? Apakah sebaiknya jangan ngobrol dulu di kereta karena ada droplet yang ada keluar atau gimana dok? Oh ya, ini kan droplet itu penting. Itu berarti pesan orang terdekat. Apakah itu tetap jaga jarak atau bergandengan tangan? Tadi kan dokter panutan untuk yang lain ya. Jadi saya enggak. Jadi walaupun dengan suami saya atau keluarga saya atau orang terdekat jangan berdesak-desakan seperti itu sih dok, Mbak. Itu Mbak Feni. Karena mesra-mesraan di MRT. Nah di zaman pandemi gini dok, ada tips nggak buat mesra? Baru pacaran ya, PDKT apalagi. Jadi tetap sebetulnya disarankan jangan deket-deketan, pakai kode aja, kode mata gitu ya. Kalau nggak pacaran, biasanya kita itu main HP atau gimana nih? Kalau jadi rata-rata memang ini kalau nggak nonton di game itu seperti itu sih dok. Jadi tapi kalau untuk yang saya biasanya memang buka juga. Tapi itu dia. Dan begitu ketika kita bermain gawai atau perangkat lunak kita, handphone kita, itu menaikkan resiko terkena ini. Jadi kita nggak pernah nggak pernah lepas dari handphone. Jadi ketinggalan handtrialnya plastik atau ada yang metal ya. Nah saat pagi tuh nambah gadok, sebaiknya sih jangan keluarin handphone. Itulah yang terbaik sebetulnya. Tantangan berarti ya dok ya. Betul sekali. Tantangan buat kita. Berarti ternyata seberbahaya itu ya, malah wah gimana nih Mbak, masih beranikah di kereta baca atau buka handphone? Handphone kita di saku akut ya, takut ada yang membuka handphone dari petugasnya itu dok. Jadi yang
menyebabkan kita pengguna kereta itu tetap menggunakan. Kita ingin tahu nih, Ibu Rahma juga tiap hari komuter kerja naik komuter lain. Dok, ada nggak sih tips and trick? Namun mereka yakin mereka akan aman. Itu gimana, Dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita sehat selalu, seperti acara kemarin oleh Ibu Mary Rianting sebetulnya, walaupun tetap disarankan sebenarnya berada di stasiun PT. Pertama kali mau masuk itu selalu diperiksa, jadi akan diperiksa setiap 5 menit. Ya, sebetulnya udah ada ya, Ibu. Ya mungkin udah ada setiap stasiun. Kemudian jangan lupa, sebenarnya supaya jaraknya jangan terlalu dekat, yaitu saya bilang jarak ya. Di kursi-kursinya tuh ada yang tanda silang kita lihat. Itu artinya jangan didudukin. Selain itu, selanjutnya orang dewasa untuk terinfeksi. Akan tetapi ada catatan dari informasi himbauan agar yang bagi membawa barang-barang, ya demikian mungkin. Kalau ke tangan air mengalir, tapi setelah cuci tangan pakai sabun, udah boleh nggak sih, Dok? Tangan ini, Dok? Oh iya, jadi setelah sampai kantor, terutama untuk Mbak, ya mungkin ada beberapa Mas. Yang benar adalah sampai di tempat kantor tujuan, karena itu bisa tertular, ya virus. Ya seperti kita tahu bahwa virus itu mudah sekali, demikian, Mbak. Berarti lengan panjang, pakai gloves atau jangan pakai gloves? Jadi gini, lengan panjang disarankan, tapi maksudnya glove itu mungkin saya sarankan glove kain, walaupun itu bukan protokol utama. Itu kan nggak dicuci ya, pegang lagi, terus nggak sengaja, ternyata sambil makan nanti. Kereta Sudah keharusan. Sudah keharusan, tapi tetap diikuti Tetap mengikuti semuanya aturan. yang tadinya ya. Iya. Oke. Gojek, bagaimana amannya naik Gojek? Hari ini kita membicarakan mengenai bagaimana amannya naik kereta. Nah, pandemi kan itu juga pembahasan tuh, Bu. Karena semua orang pengen olahraga, tapi untuk semuanya tetap ingat ketika di rumah atau baru sampai rumah atau dimanapun, rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Selalu gunakan masker setiap keluar rumah. Maskerku menyelamatkanmu. Banyak olahraga, cukup tidur, pasti bersatu bergotong royong dan saling tolong menolong. Jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi. Bahkan Mbak Vanessa, boleh dong, Dok. Ini saya deg-degan nih, sudah dokter nih soalnya nih. Ya, jadi ada tagline mobilisasi aktif dan aman. Nah, itu penting. Itu tagline baru yang akan saya ingat sih mulai sekarang, Dok. Terima kasih. Semoga para pemirsa di rumah juga bisa mengingat tagline ini.